Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohana dari kelas 1B Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan pertemuan pertama sampai pertemuan ke-9. Materi pengantar ilmu sosiologi. Materi pertama, proses sosial dan interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial yang dapat dinamakan proses sosial karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu pertama, adanya kontak sosial, yang kedua, adanya komunikasi, yang ketiga, kehidupan yang terasing. Kehidupan terasing dapat disebabkan karena secara badania seseorang sama sekali diasingkan dari hubungan dengan orang-orang lainnya. Yang keempat, bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian. Yang pertama, proses asosiatif, yang kedua proses disosiatif. Yang materi kedua, kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Yang pertama, pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Seorang sosiolog di dalam menelaah masyarakat manusia akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil seperti misalnya kelompok keluarga ataupun kelompok-kelompok besar seperti masyarakat, desa, masyarakat kota, bangsa, dan lain-lain. Yang kedua, tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasi dari beberapa sudut atau atas dasar berbagai kriteria ukuran. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Seorang warga masyarakat yang masih banyak bersahaja susunannya secara relatif menjadi anggota pula dari kelompok-kelompok kecil lain secara terbatas. Yang ketiga, ada in-group dan out-group. Dalam proses sosialisasi, orang mendapatkan pengetahuan antara kaminya dengan merekanya dan kepentingan suatu kelompok sosial, serta sikap-sikap yang mendukungnya terwujud dalam pembedaan kelompok-kelompok sosial tersebut yang dibuat oleh individu. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Di dalam klasifikasi kelompok-kelompok sosial, pembedaan yang luas dan fundamental merupakan pembedaan antara kelompok-kelompok kecil di mana hubungan antara anggota-anggotanya dapat sekali di satu pihak dengan kelompok-kelompok yang lebih besar di pihak lain. Yang kelima, penguyuban dan patembayan. Penguyuban dan merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Yang keenam, ada formal group dan informal group. Apabila beberapa orang bekerja, mungkin karena mereka bertujuan untuk mencapai sesuatu sasaran. Yang ketujuh, membership group dan referensi group. Membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi kelompok anggota tersebut. Yang kedelapan, ada kelompok okupasional dan volunteer. Pada masyarakat seseorang mungkin saja melakukan berbagai pekerjaan sekaligus, artinya di dalam masyarakat tersebut belum ada spesialisasi yang tegas. Yang ketiga, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, ada kerumunan yang sangat sukar untuk menerima suatu pendapat yang mengatakan bahwa kesekumpulan manusia semata-mata merupakan koleksi manusia secara fisik belaka. Yang kedua, ada publik. Berbeda dengan kerumunan, publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Yang keempat, ada masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Yang pertama, ada masyarakat setempat. Yang kedua, tipe-tipe masyarakat setempat. Ketiga, masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Yang kelima, kelompok-kelompok kecil. Yang keenam, dinamika sosial. Materi ketiga, kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur masyarakat, terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebetulan yang bersifat sebagai kesatuan. Yang kedua, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Yang ketiga, sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan adalah ciri setiap kebudayaan, tetapi bila seseorang hendak memahami sifat hakikat yang esensial terlebih dahulu, memecahkan pertentangan yang ada di dalamnya. Yang keempat, kepribadian dan kebudayaan. Kebudayaan menunjukkan pada pola pikir perilaku yang khas dari masyarakat tersebut. Yang kelima, gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan tadi. Materi keempat, lembaga kemasyarakatan. Lembaga sosial, lembaga kemasyarakat merupakan terjemahan langsung dari asing social institution. Yang pertama,
pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, norma-norma masyarakat supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan. Dirumuskan norma-norma masyarakat, mula norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja. Yang kedua, sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian sosial adalah pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturnya. Yang kedua, ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola pikir pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang ketiga, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat disaksikan dari berbagai sudut. Yang keempat, cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan dapat disimpulkan dari uraian-uraian di atas. Yang kelima, conformity dan deviation. Conformity berarti proses penyelesaian diri dengan masyarakat dengan cara memindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat, dan deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Materi yang kelima, lapisan masyarakat. Yang pertama, terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Yang kedua, sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan di dalam itu, suatu masyarakat dapat bersifat tertutup dan terbuka. Yang ketiga, kelas-kelas dalam masyarakat. Yang pertama, besar jumlah anggotanya. Yang kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya. Yang keempat, dasar lapisan masyarakat di antara lapisan atasan dengan yang terendah. Terdapat lapisan yang jumlahnya relatif banyak. Yang kelima, unsur-unsur lapisan masyarakat. Yang pertama, kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Yang kedua, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Materi yang keenam, kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Yang pertama, hakikat kekuasaan dan sumbernya dalam setiap hubungan antara manusia maupun kelompok sosial selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan semua kemauannya sendiri. Yang kedua, unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya. Yang pertama, rasa takut. Yang kedua, rasa cinta. Yang ketiga, rasa kepercayaan. Yang keempat, pemujaan. Yang ketiga, cara-cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, dengan jalannya menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama terutama dalam bidang politik. Yang kedua, mengendalikan sistem-sistem kepercayaan yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya yang meliputi agama dan ideologi dan seterusnya. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik. Yang keempat, mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal. Yang keempat, beberapa bentuk lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk kekuasaan pada masyarakat tertentu di dunia ini beragam macam masyarakat polanya. Yang kelima, wewenang. Yang pertama, wewenang karismatis, tradisional, dan rasional. Kedua, wewenang resmi dan tidak resmi. Yang ketiga, wewenang pribadi dan teritorial. Yang keempat, wewenang terbatas dan menyeluruh. Yang keenam, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang, yaitu kepemimpinan atau leader, untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Materi yang ketujuh, perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, pembatasan pengertian. Pertama, definisi perubahan sosial dan kebudayaan supaya tidak timbul kekaburan penjarakan dibatasi lebih dahulu pada perubahan sosial. Kedua, teori-teori perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat. Misalnya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan. Kedua, hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Teori-teori mengenai perubahan masyarakat sering mempersoalkan perbedaan antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Ketiga, bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua, perubahan kecil dan besar. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan, dan perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan. Yang keempat, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, bertambah atau
berkurangnya penduduk, yang kedua penemuan baru, yang ketiga pertentangan masyarakat, yang keempat terjadinya pemberontakan atau revolusi, yang materi ke-8 masalah sosial dan manfaat sosiologi, masalah sosial batasan dan pengertian, yang kedua klasifikasi masalah sosial dan sebab-sebabnya. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Yang ketiga, ukuran-ukuran sosiologis terhadap masalah sosial. Yang pertama, kriteria umum, kedua sumber-sumber sosial dan masalah sosial. Yang ketiga, pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan masalah sosial atau tidak. Yang keempat, manifest social problems dan latent social problems. Yang kelima, perhatian masyarakat dan masalah sosial. Yang keempat, beberapa masalah sosial penting. Satu, kemiskinan, kedua kejahatan, ketiga disorganisasi keluarga. Materi ke-9 masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu yang ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Contoh-contoh masalah sosial: yang pertama, kesenjangan sosial, kedua kemiskinan, ketiga pengangguran, keempat kriminalitas, kelima penyakit yang menular, keenam kenakalan remaja, ketujuh aliran sesat, kedelapan konflik SARA. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.